Yang pertama, supaya ini langsung bergairah Bapak dan Ibu, kita sedang menunggu dia nih. Ya. Apakah dia akan keluar dengan hujan badai atau tenang-tenang saja. Yang pertama, saya berbahagia melihat siapapun untuk menjadi selamat Pak Prabowo, kalau gitu ya. Bahkan Anies pun sudah ngucapin selamat. Ya. Siapa lagi? Ganjar. Sudah belum? Nggak harus Belum, dicek. belum. Yang saya tahu Anies sudah mengucapkan selamat, gitu ya. Nah, pada poin yang kedua, saya mau bilang begini. Apakah ini ada undang-undang yang dilewatin atau enggak? Gitu. Karena yang saya catat kemarin itu adalah saya perhatikan pelan-pelan ada Undang-Undang 34 2004 yang belum diganti. Ya. Yang menyatakan tidak ada kenaikan pangkat bagi purnawirawan. Iya. Itu satu. Ada lagi Undang-Undang 20 2009 ya, yang juga tidak berubah sampai saat ini, yang menyatakan pangkat kehormatan itu hanya boleh diberikan kepada prajurit dan perwira aktif. Lalu bagaimana caranya ini? Oke. Basisnya apa gitu loh? Itu yang, maksud saya, apakah basisnya Ballon d'Or? Nah, yang tadi loh kita diskusikan. Ataukah Laureus Award gitu ya, yang ada 5 nominasi, terus kemudian dipilih oleh siapa gitu. Itu yang, basis itu yang saya melihat bahwa itu nanti bisa menjadi bahan diskusi gitu. Oke. Nah, tapi bahwa dia mendapatkannya ya. Tapi masalahnya memang lebih ke aturan boleh enggaknya ya, maksudnya. Oh, kalau saya melihat itu. Atau lebih ke banyak tahu. yang merasa layak atau tidaknya, bukan Iya, soal boleh enggaknya gitu. Kan gini, bukan apa-apa nih. Ini kan yang saya ambil di pagar yang membuat supaya kita aman. Oke. Ya kan, jadi diskusi apapun Lewat nggak ini masuk aja. bahaya, Iya, nggak masuk itu wilayah bahaya. garis offside. Ini maksudnya. garis offside. VAR pun nggak bisa menemukan VAR. masalah. Ya. Oke. Ini kalau diutak-atik VAR, pernyataan Pak Effendi ini masih benar. Karena Undang-Undang 34 2004 masih berlaku. Undang-Undang 20 2009 masih berlaku. Ya. Kalau di politik itu garis 42 farnya. ada Coach CG yang menyampaikan ini. Mungkin teman-teman yang menyaksikan kita juga pernah sebelumnya membaca ada beberapa pendapat yang sama dan belum ada jawaban tuh dari pemerintah atau pihak presiden bahwa ada undang-undang itu. Iya, betul. Coach Kodari kali. Ya, kalau saya ngeliatnya kan ini kan larinya kepada Undang-Undang Nomor 20 2009. 20 29. Jadi pagarnya atau jalurnya adalah Undang-Undang Nomor 20 2009. Oh. Ya, di situ ada pasal berapa ya? 32, ada pasal 33. Ya, ada yang namanya pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa memang ada. Yang pertama ya. Yang kedua memang kan sudah pernah juga jenderal kehormatan ini diberikan berkali-kali berkali-kali dalam berbagai periode, baik di zamannya Pak Harto, zamannya Bu Mega, zamannya Gus Dur. Jadi ya sebetulnya ini praktek yang sudah dijalankan beberapa kali. Gitu. Ini dan selama ini nggak ada. Layar kita tampilkan beberapa di antaranya. Oh, ini banyak nih lengkap banget. Iya, ada. Oh, ini pas betul ya, atas bawah Susilo dua-duanya ya. Iya, benar. Susilo Sudarman dan 17 Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Yang kedua kan begini, dasar pemberian gelar ini kan jasa ya, dari dua kacamata sih, bisa dari militer, bisa juga dari non-militer. Kalau dari militer kan disebutkan misalnya Pak Prabowo dulu membangun postur Kopassus misalnya, kemudian membawa Kopassus menjadi Special Forces yang dihormati dengan kegiatan pembebasan sandera OPM di Mapenduma, di Papua pada waktu itu. Dan disetarakan dengan Special Forces yang lain ya, yang hebat-hebat di dunia, negara lain seperti misalnya SAS di Inggris. Lalu juga Pak Prabowo membawa misi yang membuat Indonesia menjadi negara yang termasuk pernah menjangkau puncak tertinggi Himalaya. Tim Kopassus juga. Ya. Karena kita bukan dari dunia militer, kita dari dunia sepak bola dan politik. Nggak hafal juga. Kita bukan coach militer ya, jadi nggak hafal juga lah gitu. Tetapi kalau buat saya, sebetulnya ada banyak jasa-jasa dari Pak Prabowo yang bisa kita disebutkan di sini. Misalnya bahwa peran Pak Prabowo untuk pemulihan COVID itu sebetulnya sangat luar biasa. Tidak terlalu kelihatan oleh semua orang, tetapi saya bisa highlight bahwa Pak Prabowo ketika dia menjadi bagian dari pemerintahan itu tetap loyal kepada pemerintahan dan mendukung lah penanganan dan pemulihan COVID Indonesia. Nah, bisa aja kan waktu itu Pak Prabowo sebagai tokoh politik yang punya rencana-rencana pemilu presiden misalnya tetap berusaha mempertahankan konstituennya, kemudian pidato menolak PSBB,
menolak vaksin, ya. Bisa saja dilakukan sebagai sebuah langkah politik. Dan kalau itu dilakukan oleh beliau, menurut saya kita akan kesulitan untuk memulihkan diri dari pandemi ya. Karena pada waktu itu PSBB itu penting, vaksinasi itu penting. Kalau tidak PSBB, tidak vaksinasi, maka tingkat penularan sangat tinggi. Daya tampung di rumah sakit menjadi berat dan bisa timbul korban jutaan jiwa gitu. Tapi Coach, kayaknya dari sekian banyak presiden memberikan penghargaan ini di saya lanjutin dulu. Oke, boleh ya. Tadi saya sudah membiarkan Coach EG. Enggak, saya belum. Saya nggak merasa dibiarkan. Saya merasa dibiarkan. Lanjutin. Saya begitu mulai udah Anda smash kok. Enggak. Yang hujan-hujan Anda smash. Apa kita putar ulang nih durasinya? Iya kan benar kan gitu. Belum. Saya sengaja karena saya sudah tahu saya akan ngomong panjang lebar. Ya lanjut bawa bola kan gitu kan, baru saya bawa bola sendiri sekarang. Silakan digocek lagi. Jadi kalau secara militer, hemat saya ya, perjuangan Pak Prabowo di dunia politik ini mulai dari membangun partai, kemudian ikut calon presiden, ya sampai beberapa kali kalau diruntut misalnya dari ikut pertama kali konvensi Partai Golkar 2004 sampai sekarang ini berhasil lah ya setidaknya menurut quick count itu kan perjalanan yang sangat panjang ya 20 tahun. Dan menurut saya di situ contoh mental Kopassus itu kelihatan. Kopassus itu kan kuat secara fisik dan kuat juga secara mental. Saya kira itu pelajaran yang luar biasa dari seorang Pak Prabowo, inspirasi yang juga luar biasa bahwa kalau kita punya mental yang sangat kuat, perjuangan yang panjang dan melelahkan itu pada akhirnya bisa menuju kepada hasil yang menggembirakan dan luar biasa. Itu saya kira salah satu hikmah yang bisa diambil dari Pak Prabowo dan membuat dia layak dinobatkan sebagai jenderal kehormatan. Noted kalau untuk penjelasan jasa berikutnya lagi belum selesai. Oke. Apa selesainya sih ini? Ya, sengaja ini sementara ini aja saya sudah bisa menilai dia tepat menjadi juru bicara Islam. Baru sampai di situ loh. Sebentar. Itu penilaian terlambat, itu itu semua orang udah menganggap dari jauh-jauh. Kan komunikasi publik kenapa baru memberikan penilaian sekarang? Saya nggak tahu. Publik sudah mengakui saya dari lama. Harus lihat di kolom komentar. Dari juru penyambung lidah Jokowi, udah bukan keras guru besar. Prabowo justru. Bukan Jokowi, Prabowo. Prabowo. Udah marah-marah salah. Udah marah-marah. Saya lanjutkan. Sudah marah-marah. Sabar. Itu tadi opini apa proyeksi? Oh, kalau saya mengatakan ketika Prabowo juru bicara sudah itu menang, tadi. Oh, yang baru Juru bicara. Jadi, kita jangan semua nama-namanya. Coba, apakah bisa dibayangkan bahwa Haris Sabarno itu kontribusinya lebih besar daripada Prabowo, sehingga membuat Prabowo tidak layak untuk jadi jenderal kehormatan? Metode. Coba bandingkan Pak Prabowo dengan misalnya siapa? Susilo Sudarman. Apakah kontribusinya lebih kecil daripada Susilo Sudarman? Untuk dipertanyakan. Kayaknya enggak sih, kalau itu sih enggak ada pertanyaan, Coach. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan Mas Bayu. Sudah habis. Silakan Mas Bayu. Akhirnya habis juga. Tapi poin akhirnya itu tadi. Poin akhirnya, iya. Kayaknya sih noted nggak ada yang keberatan berkaitan dengan penjelasan jasa-jasanya Pak Prabowo di pertahanan dan militer. Tapi saya balik ke Coach EG tadi itu berkaitan dengan SOP penilaiannya. Kan yang dulu-dulu pasti pakai penilaian itu. Coach Effendi. Ya, jadi saya tapi yang mau sekarang bilang, nih, tapi saya nih sebagai publik ngelihatnya waktu penghargaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, para jenderal, ya Kapolri juga ada gitu. Iya, betul. Jadi itu di mana titiknya gitu? Iya, betul. Jadi kan tadi dua pertanyaan-pertanyaan dari VAR. Kadang-kadang kan orang suka nanya juga tuh, ini VAR-nya kenapa kadang-kadang nggak ditampilkan? Kadang-kadang VAR suka nggak ditampilkan loh ya kan? Woi VAR, nggak gitu. Wah, pemain datang ke wasit, VAR dong. Minta wasitnya belum. Padahal dia tunjukin badminton tuh lebih adil. Badminton itu Anda punya hak setiap babak 2 kali challenge, ya kan? Kalau terbukti benar, challenge-nya tetap hidup. Kalau enggak, wasit tinggal bilang, kamu tinggal punya satu lagi loh. Juga ya konsep challenge begitu di sepak bola ya. Harus Kalau di bola sepenuhnya di wasit gitu ya. Iya, benar-benar dia. Padahal kalau di challenge
Itu kan di sepak bola. Jadi kalau ada gol challenge gitu bisa juga gitu. Bisa dong. Menarik. Tapi kalau satu orang dikasih 2 challenge udah puluhan kali challenge Bukan, nanti gitu. satu tim dong masa bola. Saya pakai challenge saya. Saya kasih tahu. Itu 11 Kalau 22 orang. pemainnya 22. Masing-masing challenge 1 kali. 84 Kapan mainnya, Bos? Kapan mainnya? Balaparnya. Nonton VAR mulu. Jadi Bapak ini sudah cocok buat juru bicara Prabowo loh, Oke. bukan juru bicara. Kalau menurut saya sih yang lebih bagus sebetulnya Bang Ege. Jangan. Lebih tepat. Iya. Enggak, Bapak ini sudah pas yang tadi. Enggak, saya enggak pas. Yang tadi aja saya nggak bisa loh. Nggak pas. Iya. Karena gini, nah saya mau ngimbangin nih. Ya. Nanti saya kasih juga kenapa khusus. Oke. Ya kan? Tapi pada sisi lain, saya ingat teman saya. Sebenarnya bukan begitu. Iya. Nggak enak sama Daniel Anzar udah ada. Udah ada juru Udah bicara. ada, jangan tunjuk-tunjuk udah ada. Enggak, duet Daniel dong. Anzar. Duet. Enggak, Jubir itu satu Boleh. aja. Enggak, dulu Enggak, pernah ada. boleh 2 atau 3. Amerika bisa 3, 4. Bisa 3 atau 4. Boleh. Amerika bisa 3 atau 4. Berbagai Ini sudah bidang, ada 3 berbagai ini. bidang. Daniel Anzar Simanjuntak. Oh ya, beda. Itu satu orang, Ada 3 itu. Tambah 2. Tambah 2 lagi. Nusa sama Wahid. Bang Daniel harus kita suruh nonton episode ini. karena kita Nah, salah saya sebut. cuma mau bilang ini untuk ngimbangin. Saya ingat bukan Daniel, Denny Chandra. Tapi tadi semangatnya untuk ikut apa itu yang di Golkar dulu apa? Konvensi. Terus maju presiden gitu ya. Iya. Saya nonton tuh Denny Chandra di stasiun televisi itu menceritakan. Jadi selain Denny Anhar Simanjuntak, ada juga Denny Chandra. Nah, ya Daniel Chandra. Iyalah Denny Chandra lah. Denny Chandra bilang begini, nanti kalau ada pemilu lagi, itu jangan sampai kasih tahu Pak Prabowo. Iya. Karena kalau enggak dia ikut lagi kan. Gitu. Tapi sambil Nggak boleh bercanda. begitu dong. Itu dia yang bilang bukan Bercanda, saya. Masyarakat yang menghendaki Bercanda, partai bercanda. politik mereka. Yang Sama bilang KDRT. Prit. Ayo, ada kartu kuning dong. Ada kartu kuning. KDP, kan dalam podcast. Ini udah mulai guling-guling nih. Aduh. Iya dong, sepak bola. Sepak bola kan nggak kena aja. Aduh. Tapi yang nggak bisa ikut lagi. Aduh. Tadi nggak usah dikasih tahu. Orang disenggol dikit aja dia udah KDRT. Neymar Udah banget, terbukti. Neymar. Iya. Nah, tapi Iya. maksud saya bilang, justru apapun kata masyarakat dia maju. Ya, Dan saya sekarang akhirnya- paham ya suka podcast apa kolom komentar netizen marah-marah dia aja gemes sama gua. Oh iya, nggak apa-apa. Gua sudah hitung 2-3 kali sebetulnya tadi. Baru datang juga udah begini sebenarnya. Berarti Anda nggak keliru, ya. Cuma saya belum jadi Anda gitu. Beneran. Tapi walaupun dinyatain sebagai apapun, akhirnya maju dan menang versi quick count. Ya. Ya kan? Nah, nggak bisa lagi orang bilang, oh nanti pemilu jangan kasih tahu dia sekarang sudah sementara menang versi quick count. Tapi pada bagian yang kedua, Dan kandidat paling pasti untuk pemilu berikutnya ya beliau ya sebagai iya dong, namanya petahana. petahana, Iya, petahana ya dong. kan? Mudah-mudahan Nggak usah dikasih tahu pun. Gak usah Denny Chandra nggak bisa bilang jadi kasih tahu dia masih maju mempertahankan sabuknya gitu ya. Iya. Iyalah, mempertahankan apa championnya. Tapi yang mau saya katakan kalau mau dicari-cari lagi seperti Bapak ini walaupun saya nggak seahli dia sampai mengatakan apa kurangnya dibandingkan ini bantuan buat Palestina ya kan? Iya dong perhatian terhadap Oh, iya, iya. Palestina. Wah, itu. Sampai mengirimkan Betul. bantuan ke Palestina. Oh, betul, gitu betul. kan? Itu real loh. Iya. Daripada sekedar omon-omon Betul. ya kan mengirimkan ada kapal sampai Ya. ke sana gitu. Setuju, Pak Prabowo. Nah, tetapi pada saat yang sama tanpa kurangnya sayang-sayangnya saya pada Prabowo, saya mau mengatakan Kirain Ronaldo. ini berkelanjutan, Pak. Ya kan? Recall-nya keluar tanpa kurang sayang-sayangnya saya pada Ronaldo dan Prabowo. Kayaknya kalimatnya sering dipakai ya. Kalau ketemu siapa gitu. Ini memang teorinya stand up comedian gitu. Betul. Di recall baru punchline ini punchline. Tapi dia benar. Aku lebih memilihmu walaupun aku tak kurang sayang-sayangnya. Iya. Itu betul ya, itu betul ya. Itu kayaknya sering. Dilanjut, Hafal lanjut. banget soalnya. Jadi Sering dipakai lepas itu. daripada yang ini nggak kurang pada itu, kita lagi bicara kurang-kurangnya. Iya. Nggak lepas ini kurang ini daripada yang gitu. Ini soal pelanggaran HAM yang lain nggak disebut-sebut, Pak. Nah itu masalah. Nggak diungkit-ungkit. Iya kan? Betul ya? Bapak jangan jadi pelan-pelan suaranya, Pak. Nggak diungkit-ungkit maksudnya. Nggak, yang agak kenceng loh. Begitu saya sebut pelanggaran HAM, Bapak jadi pelan. Nggak diungkit-ungkit. Jangan, Pak. Sebenarnya. Karena saya membaca dalam hasta. Itu hasta program ya, Pak Prabowo. Itu poin pertamanya adalah menegakkan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Oke, yang dimaksud dengan Jadi, pelanggaran HAM itu yang mana? apa? Yang Oh pelanggaran iya, kalau saya tuh punya. Coba yang kencang, coba yang kencang. Kenceng nih. Iya, iya. Video waktu Pak
Agung Gumelar Iya, iya. mengatakan itu. Iya, iya. Dan saya malah sempat menanyakan langsung Pak Agung, Oke. Pak Agung Gumelar. Iya. Gimana Pak soal video itu? Hmm. Dan Pak Agung mengatakan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, itu kurang lebih ya panjang ceritanya. Iya, iya. Saya kan nggak bisa mengulangi, takut salah. Iya, iya. Bisa nggak yang dikatakan bahwa Pak Prabowo pada waktu itu menjadi sasaran, dijatuhkan semua tudingan kepada dia, padahal Kalau yang bagian dari- yang dipanggil oleh dia, yang ditarik oleh dia semua dikembalikan. Sementara yang hilang-hilang bukan dari dia. Gimana Pak? Orang-orang yang Jadi orang-orang yang ditarik oleh Pak Prabowo itu dikembalikan semua. Ada asosiasinya Pak. Tetapi Kalau itu asosiasinya yang yang kita hilang panggil di sini. itu Itu dia berada bukan dari dia, bukan dia. Itu asosiasi sepak bolanya beda Pak. Iya. Itu bukan Asia, bukan Australia, ada lagi Pak asosiasi sepak bolanya. Nah, Jadi mereka itu singkatnya Pak Prabowo dikambing hitamkan pada waktu bukan. itu. Kalau waktu itu mereka nggak soal kambing nggak. Jadi mereka yakin bahwa yang masih ada asosiasinya sampai saat ini, ya kan? Apa tuh? Bahwa Asosiasi apa? ya itu orang hilang dan teman-temannya itu. Oh ya. Masih ada sampai Ya, sekarang. ya, ya. Yang sampai memperjuangkannya namanya dia sekarang. memperjuangkan Iya, Beskam oke. dan Apa mereka bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo yang menculik itu? Kak, kalau dikasih waktu pasti bisa mereka membuktikan itu kepada semua gitu. Tapi poin saya kan bukan itu. Poin saya ingin mengatakan kalaulah kata Pak Agung Gumelar ini ada semacam perubahan, kurang lebih gitu ya, ada perubahan. Bukankah itu lebih baik dibentuk dalam sebuah misalnya? Oh, oke. Apakah surat keputusan presiden ataukah ada sebuah tim yang menganalisis lebih dulu? Kemudian tim itu menyatakan bahwa walaupun keputusan Presiden Habibie waktu itu mengatakan memberhentikan dengan hormat gitu ya. Tapi setelah dilakukan sebuah kajian baru, ditemukan analisis baru yang disebut perubahan itu, dan karena itu dibuatlah keputusan presiden yang mencabut itu. Walaupun ini agak makan waktu. Direvisi. Direvisi, baru diberikan. Diklarifikasi semuanya. Saya juga nggak berani menggunakan istilah klarifikasi. Tapi juga bagaimana nggak mau dengan- menggunakan istilah bagaimana verifikasi, juga tidak mau menggunakan sebentar. ya. Bapak tadi sudah Sebentar, kasih- ini penting. Iya. Biar selesai dulu. biar selesai. Bagian Bapak itu penting, bagian saya genting. Iya. Karena kalau nggak saya tuntaskan ini, modus baru. Di atas penting ada genting. Silakan Kalau saya nggak saya tuntaskan ini, Lanjut. ada masalah saya nanti. Lanjut. Pak. Lebih baik saya Oke, tuntaskan. lanjut. Dia aja udah mulai pelan-pelan ngomongnya, Lanjut, Pak. lanjut. Jangan diungkit-ungkit katanya. Saya udah mulai kencang. Lanjut. Jadi saya mengatakan, Dilanjut. jadi saya ingin mengatakan. Jangan kenceng, ya kenceng. Ya kenceng. Iya. Kalau bisa ada tim yang menganalisis Oke. bahwa berdasarkan misalnya para petinggi jenderal-jenderal yang masih ada pada saat ini dari sidang pada waktu itu mengatakan menemukan nggak usah verifikasi, klarifikasi, anulir nggak usah. Ya. Ada analisis baru. Analisis Ah, baru. itu aja Kejelasan cukup. aja ya. Yang Iya, penting kejelasan. cukup ada kata ada analisis baru yang kemudian menjadi surat pengantar kepada Bapak Presiden kita Ya. untuk melakukan pencabutan terhadap Kepres yang memberhentikan itu dan berbasis itu maka dia akan muncul. lebih enak. Barangkali butuh waktunya cuma 3 minggu. Oke, Karena ada katanya 3. Ya. Ada 1 minggu analisis. Pertanyaannya 1 minggu, kenapa? baru 1 minggu gitu Ya. loh. Masalahnya kan Ya. Pak Prabowo ini sudah maju calon wakil presiden, calon presiden. Oh, setuju. berkali-kali. Yang artinya itu semua sudah diterima sebagai sesuatu yang Ya. sudah selesai. Iya. Kalau itu memang masih bermasalah, nggak mungkin diloloskan sebagai calon. Iya. Kalaupun melalui prosedur yang dimintakan oleh Coach EG, Iya. harusnya itu dikerjakan dari dulu. Enggak, ada dua. Jadi pada tahapan ini Loh, iya itu dong. sebenarnya sudah harus Udah dianggap selesai sudah- jauh. Oh enggak, ada 2 hal. Saya tuh waktu itu setuju betul. Jadi sehingga ketika ada seniman berteriak-teriak soal puisi culik-menculik segala macam, saya malah bilang, "Hei kawan, pada waktu dulu maju bersama Bu Mega kok situ nggak teriak-teriak gitu loh." Oke. Itu dalam hal itu saya oke. Nah. Bahwa untuk maju sebagai syarat calon presiden, Waktu itu cawapres. Mas. enggak ada masalah. Kalau dia sudah lolos sebagai cawapres, dia berhak untuk maju sebagai capres. Kan itu satu level dong, gitu ya. Tetapi sekarang kita sedang berbicara tentang hal yang lain, yaitu 2 hal, yaitu mengenai tadi yang disebut gelar kehormatan sebagai jenderal yang terkait dengan hak asasi manusia. Di mana di bawahnya banyak turunan-turunan. Misalnya ada Komnas HAM, ada macam-macam komisi di bawahnya. Tetapi kabar baiknya adalah, kan harus kabar baik nih. Ke Amerika dia sudah diterima, gitu loh. Dalam konteks HAM loh, dalam konteks HAM. Betul kan? Ya, artinya Kalau berarti enggak, sudah dianggap selesai. ya cuma kan masih ada proses-proses administrasi yang menurut saya cuma butuh 3 minggu.
3 minggu administrasi. Oh, iya. Jadi sebetulnya ini mau menyempurnakan. Iya. Apakah harus ke belakang kan nggak bisa sudah diberikan? Ke depan mungkin masih bisa 3 minggu. Oh, menyempurnakan. Iya dong. Tapi mungkin karena pertanyaan ini gini, kalau pemilu aturannya itu aturan undang-undang pemilu. Kemudian turunannya PKPU, kurang lebih gitu ya. Ya. Sementara ini ada tadi undang-undang yang kita sebutkan, ditambah dengan soal pelanggaran HAM yang ada sendiri kan undang-undangnya tentang HAM. Gitu. Jadi tinggal disempurnakan. Itu dari saya. Kalau boleh, kalau boleh. Nah ini agak kenceng saya. Kalau boleh, aman kan? Iya. Kalau dulu nggak bahaya tah gitu ya. Tapi kalau saya nggak dong, jangan. Tapi kan selalu gini, ada secara apa ya istilahnya penerimanya dua. Sebetulnya gagasan Bapak bagus banget. Cuma cara Bapak itu provokatif gitu loh. Itu perasaan Bapak. Enggak. Bapak itu karena sering memprovokasi orang, jadi orang lain bicara pelan-pelan pun Bapak rasa provokasi. Enggak gini. Memang saya paham. Bapak kan pendekatannya itu kan ofensif, total football. Gitu. Total politik tuh orang lain. Enggak gini. Total football. Ini nalar TV 442 Pak. Begini, total football itu begitu masuk politik juga sih. Jadi total politik. Iya betul. Ya kan? Iya kan? Dalam sepak bola total football. Enggak, kadang-kadang dalam komunikasi politik supaya agak enak ini ada berbagai dalam tanda petik kemenangan atau bahkan orang menyebutkan kemuliaan kurang lebih gitu ya, walaupun itu lebih mungkin bagi pasnya bagi yang di atas lah gitu. Tapi ada berbagai kemenangan yang harusnya jangan diambil sekaligus. Pelan-pelan aja. Pada waktunya juga sampai akan indah pada waktunya. Secara komunikasinya, optiksnya lah ya, optiksnya akan seperti apa. Karena kalau enggak sekarang orang langsung berhadapan-hadapan, muncul lagi kan video. Bahkan berita tahun 98 itu dimunculkan lagi. Nah, tapi itu banyak sekali. Sekarang itu memunculkan gini juga pertanyaan. Kalau memang mau dikasih gelar kehormatan kan tadi seperti kata Coach Ege, bisa aja nanti kan. Kenapa sekarang? Tapi itu jawabannya apa ya? Iya, itulah perbedaan antara komunikasi publik dengan komunikasi privat. Oke. Kadang-kadang yang berlawanan secara komunikasi publik itu justru yang terbaik bagi komunikasi privat. Betul. Buat yang nonton politik. Nah, pertanyaannya adalah, izin sekali deh aja saya mengambil kesempatan Anda. Menurut komunikasi privat ini apa yang sedang terjadi? Menurut komunikasi privat Anda. Nah, itu jadi pertanyaan orang kan? Apa yang terjadi di balik layar? Pertemuan Anda terakhir dengan Bapak Prabowo pada tanggal berapa dan menanyakan tentang ini enggak? Enggak nanya. Oh, enggak. Terus Bapak dapat privatnya dari mana? Bapak dapat privatnya dari... Cukup dari perspektif privat saja. Itu kalau cenayang politik bisa dapat dari mana-mana kayaknya. Ini cenayang nih. Ini lebih mengarah ke dukun. Tapi terjadi loh. Terjadi. Iya. Enggak cenayang tapi ada perhitungannya. Iya. Nah, kurang lebih itu tadi. Apa kurang kata kuncinya ya? Apa kurang baiknya? Itu satu. Yang kedua pertanyaan dari siapa ini? Yang kedua. Yang kedua. Apa kalau yang tadi itu kan argumentasi untuk Pak Prabowo. Iya, apa kurang baiknya kalau dibandingkan ini di proses ini kan ini adalah aliansi politik yang semakin kuat dan menguat. Nah, itu meeting of mind, meeting of heart. Iya, saya mau ngejelasin sedikit buat yang nonton Politik 442 ini udah masuk kepada buat memudahkannya pertanyaannya. Kalau gitu kenapa Pak Jokowi sebagai presiden sekarang memberikan gelar kehormatan ini kepada Pak Prabowo? Nah, itu jawabannya. Ya? Kenapa nggak sekarang? Kenapa sekarang? Iya, artinya tadi kan Bapak nanya ini kan teori beliau kan. Bapak nanyanya bahwa harus kenapa sekarang atau kenapa sekarang? Wah, yang mana yang benar nih? Kenapa sekarang? Jadi Pak karena kalau Prabowo Bapak kita bahas kan. Bapak ini tadi mengatakan kenapa enggak sekarang? Karena aliansinya lagi menguat. Nah, itu saya mau melanjutkan itu. Sederhananya kan begini, kalau buat beliau mungkin ada satu elemen yang masih kurang. Dari sisi Pak Prabowo. Tapi dari sisi yang lain sebetulnya udah selesai. Udah dianggap sudah selesai gitu loh, udah diterima. Bahwasanya kemudian ada yang teriak-teriak, ada yang nggak setuju. Ya memang nggak setuju dalam banyak hal. Semua hal memang sudah nggak setuju gitu loh. Ibaratnya batuk aja nggak setuju. Wah, kok batuk sih? Gitu kan. Jadi suara itu datang dari kubu yang sama gitu. Kurang lebih begitu sih, bisa di trace juga dan bisa diangkat juga, bisa dilihat juga siapa yang ngomong itu. Tapi si gelar ini akan jadi masalah panjang nggak kira-kira? Hah? Enggak lah. Selesai dari mana mau panjangnya? Jadi sebenarnya ini hanya riak yang muncul pada saat pemberian aja. Iya. Tapi efek politiknya akan lebih panjang dibanding betul. Ya sebetulnya kan begini juga kalau menurut saya ya. Beliau ini presiden, lalu kemudian Pak Jokowi, Pak Prabowo.
Pak Prabowo ini kan Jadi tadi salah mulu ya. Saya Bapak ini, kenapa enggak sekarang sama kenapa sekarang gitu ya? Iya. Kalau kenapa, Udah sih. kalau kenapa, enggak, saya mau jelasin. Cuma kesandung satu kata doang Bukan, tadi. itu beda. Kalau kenapa sekarang, pertanyaannya ke Pak Jokowi. Iya. Kenapa sekarang Pak Saya dari Jokowi? sisi Pak Jokowi. Pak Jokowi, kenapa sekarang? Iya, Makanya iya, saya iya. tanya nih presiden yang Kalau mana, dia Pak Jokowi. kenapa Betul, enggak betul. sekarang, orang udah menang, kenapa enggak sekarang? Gitu. Itu beda loh. Sementara saya bilang, jangan tunjuk-tunjukkan kemenanganmu itu Iya, sebelum rekapitulasi 20 Maret. Kalau Iya, gitu loh. iya, iya. Jangan Betul. Anda bicara-bicara soal APBN buat makan siang dan susu sebelum 20 Maret 2020. Tapi Iya, kan yang iya. bahas Kurang lebih gitu. Iya, Nah, iya. itu menunjukkan ada perbedaan di antara kita. Saya nggak tahu apakah ini Ya, proses empat itu kan ini. ada Malah, dua, malah. ada formal, Pelan-pelan. ada Saya ingin informal. mengatakan di antara 4 kotak ini bisa terdapat perbedaan. perbedaan dalam konteks memandang etika dan HAM. Ya. Itu yang penting. Sementara saya di sini ketat metodologinya soal etika dan HAM. Quick count berapapun tidak menjelaskan soal pelanggaran etika. Oke. Quick count berapapun tidak menjelaskan soal pelanggaran HAM. Kalau Anda mau menjelaskan pelanggaran HAM, butuh satu pertemuan dari para Dewan Kehormatan Perwira Oke. tadi yang masih hidup ataupun mekanisme dari Kepres. Itu loh, maksud saya ketatnya metodologi aja. Dapat poinnya dari Coach Hege lah gitu ya. Iya, iya. Walaupun tadi soal HAM kalau bicara untuk Pak Prabowo harusnya udah dari Iya, udah kemarin setuju, waktu setuju. dia Nah, jadi saya bagi dua kan? Iya, waktu iya. Mega Karena Pro pada dulu. waktu itu dia sudah lolos Kalau buat pemilu saya bersama beliau ini Mega, kan? sebetulnya ingin menyempurnakan. Iya, setuju, menyempurnakan. Nah, itu yang saya sebut. di situ. Itu kalau kita Ya, itu uji- saya bilang sebetulnya gagasannya bagus, caranya aja yang provokatif itu memang. Mohon maaf ya, tolong dimaklumi lagi kan begitu. Iya, setuju. Ya. Kalau itu saya setuju dengan mengatakan ini nggak bisa lulus disertasi kalau begini caranya. Oke. Karena itu dijaga betul. Sama, tapi metodologinya lama-lama larinya ke survei juga. Ya. Jadi Ini ada metodologinya Ada, juga. pasti. Nah. Ada yang ketat misalnya gitu. Ya. Nah, saya tuh sekarang lihat dari Presiden Jokowi. Oke. Udah pasti. Jelas nih, enak nih Kenapa kalau Pak kata saya. Jokowi itu sampai harus memberikan gelar Jenderal Kehormatan ini Iya, kepada iya. Pak Prabowo? Iya. Apa hubungannya? Ini komunikasi privat yang Iya, lain dari Coach Kodari nih. privat. pertama kan balik lagi ya. Sama Kalau Pak ini saya Jokowi. nyerah. Balik Kalau ini lagi saya ya. nyerah. Saya Komunikasi bilang kan, privatnya saya bilang silakan, kan Pak. begini. Pertama, Pak Jokowi itu melihat kontribusi Pak Prabowo itu besar sekali bagi bangsa ini. Gitu. Dan saya yakin kalau soal itu Pak Jokowi menyadari betul betapa kalau dia memimpin Republik ini di tengah COVID lalu ada oposisi yang sangat kuat dan jelas-jelas menolak vaksin dan PSBB, dia tidak akan mencapai keberhasilan seperti yang dialami bangsa Indonesia pada hari ini. Oke. Itu sesuatu dan ya apresiasi itu nggak perlu ditunda-tunda lagi dengan catatan bahwa secara politis dan administratif sebetulnya sudah cukup. Ini kan katanya keluar dari Wanjakti toh? Bukan Wanjakti. Iya, Wanjakti TNI, kemudian juga Dewan Gelar dan Kehormatan. Panglima TNI juga yang Iya, kan nggak mungkin juga presiden baca-baca undang-undang. Saya aja undang-undang juga nggak saya buka sendiri. Saya minta asisten, coba bukain dong teman yang orang hukum, coba Yang saya ngerti dikasih lah. masukan. Iyalah. Jadi kalau Pak lapor sudah beres, sudah selesai. Ya artinya kan sudah selesai gitu. Cuma Itu atas yang jasa pertama. itu atau Yang kedua, yang yang kedua kedua. nih, ada hubungannya sama ke depan. Ya, yang kedua, yang ke depan. Ya, tentunya Pak Jokowi ingin supaya trust antara dia dengan Pak Prabowo makin tinggi kan. Oke. Kan ini kan bukan nggak digempur kan. Ini pasti digempur terus. Ada upaya mengadu domba Jokowi dengan Prabowo. Ya kan, menghadapkan Prabowo Jokowi versus Prabowo dengan SBY. Iya, Misalnya. Ada juga anasir-anasir Voldemort kayak Iya, gitu iya, ada iya. juga itu. Mungkin gitu loh. Jadi itu kita harus semua dihadapin. juga berpikir nih, Iya. ini Itu koalisinya soal Pak. lagi ya petak-petakan kita Iya, semua. ini Gerindra sama Jokowi pas ini Iya, pesan kan, ini. kan gimana gini, satu gitu kan. fenomena politik itu kan kalkulasinya Anasir, dari berbagai partisan, macam, ya. dari Ya. berbagai macam pihak. Agak-agak kan. gaya Orde Baru sebetulnya, ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa Anda Anasir. punya masalah dengan anasir itu? Anasir itu bahasa Indonesianya unsur, bahasa Inggrisnya elemen, Iya, benar. netral itu. Tapi kalau diucap netral itu, diucapkan Anda dengan yang terlalu sering pakai komunikasi publik sih. ini kalau diucapkan Iya. dari kayak begitu, Iya. itu yang provokatif. Masalahnya
gayanya selalu begitu ngomongnya. Tapi yang provokatif. Itu tadi dari Rana. Semongko, Pak. Saya semongko aja. Coba netral semongko aja ini di mata dunia kelihatan nggak ada masalah, tapi sebetulnya soalnya besar. Bapak ini banyak trauma sih semua di masa lalu soalnya. Oke. Jadi melihat sesuatu itu dengan pandangan minta waktu 2 detik. Minta waktu 2 detik. Nasir aja kemudian disoal gimana sih? Mas Kodari, Mas Ege, minta waktu 2 detik. 2 detik ya. Oke.